taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Senang sekali kembali kita berjumpa dalam acara
atau program Sapaan Sahabat GKI Pekanbaru. Apa kabar kita semua? Apakah kita masih semangat, masih terus bertekun, masih saling mengasihi dalam Kristus? Bapak yang kasih Tuhan, hari Minggu kemarin baru saja kita merayakan Pentakosta atau peringatan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para murid di Yerusalem ketika itu. Ya, Roh Kudus yang menjadi bukti, menjadi saksi, menjadi jaminan keselamatan kita. Roh Kudus yang membentuk komunitas yang namanya gereja, termasuk gereja kita sekarang. Bapak kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin membawa satu topik yang kembali berkaitan dengan Roh Kudus, yaitu ketika kita menerima Roh Kudus, apa hubungannya dengan persekutuan kita? Ya, Roh Kudus yang menjadi jaminan atau menjadi landasan, menjadi dasar kita bergereja atau kita bersekutu. Itulah topik yang hendak kita pelajari bersama pada hari ini. Saya ajak kita semua membaca satu bagian yang sangat familiar, 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, tadi saya berkata kita memperingati atau kita merayakan turunnya Roh Kudus. Lalu apa hubungannya Roh Kudus yang dasar kita bergereja dengan ayat ini? Ini kan bicara soal kasih Bapak Ibu ya. Apa sih hubungannya? Kayaknya nggak nyambung gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Tapi saya ingin memulai dengan mengajak kita semua meneliti, merenungkan kembali 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat 2 ini. Bicara soal kasih. Kasih salah satu perbendaharaan kata, vocabulary dari iman Kristen yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin sudah menjadi salah satu ciri khas kekristenan, yaitu kasih Bapak Ibu. Dan dengan sedih hati saya berkata bahwa kadang-kadang ini menjadi ayat yang mungkin dipakai orang untuk menghakimi kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kamu nggak punya kasih, ya silakan baca 1 Korintus 13 1 dan 2 ya. Meskipun kamu bisa melakukan banyak hal, punya karunia macam-macam, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Bapak yang kasih Tuhan, saya ingin memulai pembahasan kita pada hari ini dengan berkata bahwa terkadang kita salah kaprah dalam memahami firman Tuhan. Tidak jarang firman Tuhan itu dipakai untuk menjadi alat ukur untuk diri pribadi, atau dipakai orang lain untuk mengukur pribadi kita. Ya, jadi Alkitab menjadi dengan bahasa sederhananya standar moralitas pribadi. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin berkata bahwa Alkitab itu sebenarnya terutama bukan untuk menilai diri pribadi, standar moralitas pribadi bukan ke sana. Karena Alkitab diberikan untuk komunitas orang percaya, yaitu gereja. Jadi sama sekali tujuan utamanya bukan soal pribadi. Jadi mengukur kamu punya kasih atau enggak, atau ini standar kasih atau standar pribadi karakter Kristen. Sebenarnya tidak salah, tetapi bukan itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Ya, tujuan utamanya adalah untuk bergereja di dalam kehidupan berjemaat. Memang pada akhirnya kehidupan jemaat akan menjadi diukur dari kehidupan pribadi kita. Tetapi kalau langsung apa-apa kita langsung dipakai untuk menghakimi pribadi kita atau pribadi orang lain, itu namanya salah kaprah Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya bukan untuk menilai standar pribadi, tetapi menilai komunitas kita, menilai gereja kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini atau pasal 13 ini terdapat dalam surat 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi sudah jelas yaitu jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus ini seperti apa Bapak Ibu? Mungkin kita tidak ada waktu untuk membahas dengan rinci, nanti mungkin ada kelas-kelasnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya boleh berkata bahwa gereja Korintus ini mirip-mirip dengan gereja kita GKI Pekanbaru. Apa itu?
Kalau kita baca 1 Korintus mulai dari pasal pertama, sudah ada perpecahan di dalamnya. Ada yang berkata aku golongan Petrus atau Kefas, aku golongan Paulus, golongan Apolos, bahkan ada yang lebih supaya lebih mengerikan gitu ya, supaya lebih mantap, aku golongan Kristus. Jadi masing-masing mengkotakkan diri. Wah, aku ini ikut ini, aku ikut ini, aku ikut ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah itu juga ada di dalam gereja kita? Bukankah kita juga lebih punya favorit kepada seseorang? Atau kita mungkin berkelompok? Tidak salah Bapak Ibu kita berkelompok, karena memang yang namanya manusia secara sosiologi kita berkumpul dengan orang yang cocok dengan kita gitu ya, kasarnya ya. Kita kumpul dengan orang yang membuat kita nyaman, menurut kita bisa membuat kita menjadi aman, menjadi nyaman. Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika terjadi perpecahan di dalamnya. Ketika kita membela golongan ini, golongan itu, dan kita memusuhi golongan lain, atau kita tak peduli dengan golongan lain, maka kita akan menjadi gereja yang seolah-olah satu, tapi sesungguhnya terpecah-pecah. Gereja Korintus juga adalah gereja yang sangat istilahnya tuh banyak karunia di dalamnya. Tapi karunia-karunia itu dipakai untuk menghakimi orang lain. Kalau kita baca ada poin tentang bahasa roh di sini. Jadi ada orang, atau lebih tepatnya bahasa lidah ya, bukan bahasa roh. Nah, jadi ada orang punya karunia-karunia tersendiri dan dia memandang orang lain tak punya karunia itu lebih rendah dari dirinya. Nah, bukankah semua gereja termasuk gereja kita juga sama Bapak Ibu? Ada juga mungkin di 1 Korintus 15 bicara soal kebangkitan Kristus. Tapi yang menjadi poin dari Paulus di 1 Korintus 15 bukan soal kebangkitannya, tetapi beberapa orang di gereja Korintus ini gampang dibohongin atau gampang disesatkan dengan ajaran yang salah. Ada yang mengatakan Kristus itu tak mungkin bangkit, itu cuma spiritual gitu ya, itu hanya kebangkitan di dalam hati. Zaman sekarang juga ada Bapak Ibu, ada beberapa jemaat gereja atau bahkan pendeta-pendeta juga ada, oknum pendeta yang tidak percaya kalau Yesus bangkit secara fisik. Itu bangkit secara rohani, bangkit secara dalam semangat murid-murid, itu saja. Yang mereka menyangkal kebangkitan Kristus. Sama. Jadi gereja Korintus ini sama juga dengan semua gereja zaman sekarang, termasuk gereja kita GKI Pekanbaru. Sama-sama gereja yang tidak ideal, sama-sama gereja yang boleh dikatakan bermasalah juga, memiliki masalah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi menarik adalah di dalam konteks gereja Korintus yang demikian kompleks, demikian bermasalah, Paulus minta mereka untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Termasuk di gereja kita Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Mengasihi yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, disinilah kita akan bersinggungan dengan turunnya Roh Kudus. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dengan kekuatan kita sendiri, jelas kita tidak akan mampu mengasihi. Tidak akan mampu mengasihi orang lain, apalagi yang berbeda dengan kita. Kita pasti lebih suka memandang mereka secara bermusuhan atau ya tidak, jangan senggol saya tak senggol kamu gitu ya, senggol bacok. Kalau senggol ku bacok, kira-kira demikian Bapak Ibu. Tetapi dalam konteks gereja Korintus, atau mungkin saya bahasakan dalam konteks GKI Pekanbaru, firman Tuhan minta kita saling mengasihi, dan disinilah Roh Kudus berperan besar. Karena firman Tuhan berkata Roh Kudus itulah penolong yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan Yesus kirimkan bersama Allah Bapa untuk menolong kita, memberi kekuatan. Apa sih maksudnya menolong, memberi kekuatan Bapak Ibu? Jelas bukan memberi kekuatan jadi kita seperti film kartun bisa pindahkan mobil dengan satu tangan misalnya, atau pindahkan gunung, pindahlah kamu, pindah, turunlah hujan turun. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita memiliki pemahaman seperti itu ya kita keliru. Tetapi menolong di sini lebih pada memperlengkapi, lebih pada memberi kekuatan, memberi dinamit. Kalau dalam Roma pasal 1, dinamis, kekuatan Allah ya. Dinamit Bapak Ibu, memberikan kekuatan yang luar biasa seperti di dinamit. Dinamit itu kan barang yang boleh dikatakan kecil ya Bapak Ibu, satu genggaman tangan bisa, tapi dia bisa menghancurkan satu rumah misalnya, atau satu bagian dalam rumah. Kekuatan luar biasa. Nah, itulah Roh Kudus yang diberikan pada kita, yang ada dalam diri kita.
Ketika kita mengaku percaya pada Kristus, disitulah Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus inilah yang memberi kekuatan kita mengasihi. Maka seperti tema yang ingin saya sampaikan, turunnya Roh Kudus itu menjadi dasar kita bisa berjemaat, kita bisa bersekutu dengan lebih baik. Nah, apa sih contohnya mengasihi? Paulus juga menulis, misalnya di ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak akan lenyap. Saudara, inilah Bapak Ibu kasih Tuhan ya, inilah definisi atau contoh-contoh kasih yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Karena kasih itu adalah kata yang abstrak. Saya mengasihi kamu, apa artinya sih? Kalau tidak ada praktiknya, tidak ada yang dilakukan, actionnya, maka itu hanya menjadi kata-kata kosong. Aku mengasihi. Lalu seperti apa kasih yang Paulus minta? Kasih itu sabar. Sabar itu artinya apa, Bapak Ibu? Bukan sabar artinya diinjak-injak, dihina-hina, dipukul terus sabar ya sabar. Bukan di situ poinnya. Tapi sabar di sini adalah sekali lagi sabar dalam berjemaat. Nah, makanya saya tadi katakan bukan untuk pribadi, bukan untuk sabar yang diapain ya sabar aja, bukan kesana poinnya, tetapi sabar secara berjemaat. Bagaimana kita menghadapi saudara seiman kita yang berbeda itu dengan kesabaran. Itu yang ditekankan di sini. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi kelompok lain dalam gereja dengan kesabaran. Bagaimanapun juga dia adalah saudaraku sendiri, dia adalah saudariku. Itu poin yang hendak disampaikan, Bapak Ibu. Kasih itu murah hati. Murah hati artinya bukan sembrono gitu ya. Saya murah hati. Saya kasih kamu, saya kasih kamu, saya kasih kamu, saya kasih kamu. Bukan itu, Bapak Ibu ya. Karena memberi belum tentu murah hati. Tapi murah hati pasti selalu memberi. Sekali lagi, memberi belum tentu murah hati. Tapi murah hati pasti selalu memberi. Apa maknanya, Bapak Ibu? Nah, ini bagaimana kita dengan hikmat memberikan yang memang dibutuhkan saudara seiman kita. Misalnya saudara seiman kita membutuhkan doa kita. Nah, kita sebagai jemaat yang mengasihi, kita memberikan dukungan doa, Bapak. Saudara kita menghadapi masalah, bukan dengan hanya mengatakan, wah saya sabar ya, Tuhan berkati, doakan kamu. Nah, tapi mungkin dia butuh sesuatu action. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya baru datang ke tempat ini sebagai orang asing gitu ya, karena saya belum pernah sama sekali ke Pekanbaru. Datang ke sini ya tentu saja tak punya apa-apa, tak tahu apa-apa. Jangankan tak tahu apa-apa ya, pasar di mana pun tak tahu. Nah, waktu itu saya diajak dengan Pak Agnes dengan Bu Suci untuk ya keliling gitu ya. Pertama kali kita ke SK Mall waktu itu. Waktu itu juga diajar ke pasar, pasar 50. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saat itu saya tidak membutuhkan uang gitu ya, artinya ya semua orang pasti butuh uang. Tetapi waktu itu yang dibutuhkan bukan uang. Anda kasih saya uang 10 juta pun saya tak tahu mau bagaimana kan. Saya mesti cari jalan sendiri dan sebagainya. Tapi ketika itu Pak Agnes dan Bu Suci membawa saya ke tempat yang memang kita butuhkan untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, itulah kita maksud dengan murah hati. Contoh murah hati tidak harus dengan memberi uang, tidak harus memberi sesuatu, tapi memberi perhatian, memberi kasih. Itulah kasih itu sebenarnya. Ya, macam-macam lagi Bapak Ibu ya. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena biasanya manusia, apalagi yang obsesinya adalah duit, adalah keuntungan, maka segala sesuatu dinilai menguntungkan atau tidak. Jangankan sesama orang Kristen, sama Tuhan pun dia hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Maka kalau ada gereja atau pendeta yang mengajarkan ajaran yang tidak benar, wah berapapun Anda memberi makin banyak, Tuhan membalas lebih banyak gitu ya. Artinya ya Tuhan tuh kayak investasi gitu ya. Anda invest 1 juta dapatnya 200.000, Anda invest 1 miliar dapatnya 200 juta. Wah gitu ya.
keuntungan 20% Bapak Ibu. Jadi semua orang berlomba-lomba memberi, bukan memberi karena kasih, tapi memberi karena keuntungan. Nah, Paulus mengatakan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, termasuk orang lain. Jadi dia tidak mendekati saudara seiman dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya pernah satu saat Bapak Ibu, mungkin bukan di gereja ini, ya ada jemaat atau ada orang yang pertama kali datang gitu ya. Wah, kita sambutlah saudara seiman kita. Dan dia rajin Bapak Ibu ya, di gereja lama itu ada PA setiap Selasa jam 10 pagi gitu ya. Biasa datang itu orang-orang tua gitu ya Bapak Ibu ya. Ya senior gitu ya. Maka datang sama-sama gitu ya. Nah, kebiasaan di gereja kami yang dulu setiap habis PA ini ada makan siang ya Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian ya kita bisa ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, jadi datang terus dia datang ya. Namanya orang datang ya, kita nggak mikir aneh-aneh, masa kamu datang karena makan siang, bukan. Kita tunggu, kita menyambut, kita terus melayani. Lama-lama ketahuan belangnya Bapak Ibu apa? Dia datang situ karena membutuhkan sesuatu. Dan mulai pinjam duit, mulai ya manuver ke beberapa orang termasuk saya. Intinya minta duit Bapak Ibu ya. Bukan minta doakan, bukan minta duit Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri seperti inilah yang tidak boleh ada di dalam gereja. Bukan inilah kasih yang diharapkan. Tapi kasih yang diharapkan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain, mementingkan sesama jemaat. Itu yang Tuhan mau. Ya, mementingkan kepentingan jemaat itu sendiri. Karena memang di dalam gereja ini juga misalnya contoh lain. Ada orang berkata satu kepala satu ide, 10 kepala 10 ide. Maka kalau jemaat kita 200 ide kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja ide-ide itu pasti ada yang berlawanan, ada yang sepaham. Nah, bagaimana kita mengasihi tercermin dari bagaimana kita bisa tidak mengambil keuntungan diri sendiri. Kita tidak mengatakan kamu musuh saya karena kamu berbeda dengan saya, kamu musuh saya. Tidak demikian, tapi kita bisa menerima meskipun kita berbeda, tetapi kita bisa menerima. Itulah namanya kasih di dalam jemaat Bapak Ibu ya. Contoh lain misalnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Bukan artinya menutupi kesalahan, bukan. Bukan artinya menutupi dosa. Jadi dia dosa apalah saudara seiman, kita terima aja. Bukan. Tuhan tetap membenci dosa. Tapi Tuhan tidak benci orangnya, Bapak Ibu. Kita membenci dosa, tapi jangan benci orangnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan saudara seiman, kita tahu dia punya kelemahan. Nah, gimana sikap kita? Jangan kita seperti orang dunia, saling pegang ekor masing-masing Bapak. Jadi bukan dengan kita saling memegang kesalahan masing-masing, atau kemudian kita memanfaatkannya ketika kita sedang terancam. Misalnya, saya tahu kelemahannya Pak Alam, dan saya biarkan saja. Kenapa? Nanti satu saat pengetahuan itu akan menjadi senjata saya untuk menghajar Pak Alam. Dan sebaliknya. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Kasih di dalam komunitas dalam gereja tidak pernah saling membalas. Tidak pernah saling mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak pernah saling memanfaatkan kelemahan saudara seiman kita. Tapi kasih adalah menutupi segala sesuatu. Bukan menutupi artinya menutupi kesalahan, tetapi kita mengetahui kelemahannya, kita tahu kelemahannya dan kita tegur secara baik, bukan dengan memanfaatkannya untuk keuntungan kita sendiri. Maka Paulus juga berkata, kasih tidak berkesudahan. Kasih yang benar tidak akan berhenti. Kasih yang benar karena berasal dari Roh Kudus tidak pernah akan habis. Nubuat bisa berakhir, ayat 8 ya kan? Bahasa roh bisa stop atau bahasa lidah. Pengetahuan akan lenyap. Semua hal bisa berlalu, tetapi kasih dari Roh Kudus tidak pernah berlalu. Karena kasih itu kekal, sama seperti Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus adalah dasar, landasan kita bersekutu. Dia memberikan kasih pada kita, dia memberikan kita hati, kekuatan untuk boleh saling mengasihi. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah salah satu manfaat turunnya Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus turun bukan supaya kita bisa berbahasa roh seperti mungkin praktik gereja lain ya, dan itu juga bukan bahasa roh Bapak Ibu ya. Bahasa roh tidak pernah bisa seperti itu gitu ya. Tapi kekuatan dari Roh Kudus, karunia dari Roh Kudus turun membuat kita saling mengasihi sebagai saudara seiman.
Nah, inilah tugas kita masing-masing. Maka di dalam persekutuan, di dalam gereja kita mungkin punya kelemahan. Saya punya kelemahan kepada Anda punya kelemahan pada saya. Kita semua punya kelemahan, tidak sempurna kita semua Bapak Ibu ya. Ada sisi-sisi tertentu dari masing-masing orang yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Tapi firman Tuhan berkata, kasih itulah yang utama. Di dalam jemaat Korintus yang bermasalah, Paulus menekankan harus mengasihi. Kalau tidak Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah jemaat GKI, bukan gereja Kristen Indonesia, tapi gereja keliling-keliling Bapak Ibu ya. Karena kita kemanapun pasti menemukan orang-orang bermasalah dan kita tidak bisa mengasihi. Kita pindah lagi, pindah sana, pindah sini, akhirnya kita keliling-keliling saja dan tidak bertumbuh. Tapi kita adalah gereja Kristen Indonesia, gereja kumpulan orang percaya yang tentu saja punya kelemahan, tapi di dalamnya ada satu pengikat, yaitu kasih dari Roh Kudus. Maka mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita terus semangat, jangan mundur dari pertemuan jemaat. Surat Ibrani mengatakan janganlah kita membiasakan diri seperti orang-orang yang tidak mau menghadiri pertemuan jemaat, yang tidak mau bersekutu, tidak mau saling mengasihi. Ya memang saat ini kita tidak bisa bersekutu bukan karena kita tidak mengasihi, tapi karena memang ada pandemi corona Bapak Ibu ya, COVID-19. Tapi jangan lupa, COVID ini bisa berlalu. Tapi apakah kasih kita ikut luntur bersamanya? Apakah persekutuan kita sebagai saudara seiman ikut hilang? Itu yang jangan sampai terjadi. Biarlah corona membuat kita menderita, bukan kasih yang hilang membuat kita menderita Bapak Ibu ya. Ayo kita semangat, terus bersekutu, terus bersatu, kita sama-sama maju. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain, sesama jemaat di dalam Kristus. Ya, kiranya Tuhan berkati kita semua. Dan kita boleh terus saling mengasihi, boleh terus saling menguatkan dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kembali di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, Engkau memberikan kami hati yang boleh rindu untuk bersekutu bersama meskipun secara online. Hari ini kami belajar turunnya Roh Kudus yang kami rayakan minggu kemarin bukan untuk membuat kami makin kaya, makin sehat, makin sejahtera, makin pintar dan sebagainya. Tapi Roh Kudus turun salah satunya memberikan kasih bagi kami yang menjadi dasar kami untuk sering bersekutu, dasar landasan kami untuk terus saling mengasihi sesama saudara seiman dalam Tuhan, khususnya di GKI Pekanbaru. Tuhan, kami berdoa kiranya persekutuan kami boleh terus erat meskipun corona membuat kami tidak bisa berkumpul secara fisik. Tapi biar kami boleh terus menyatukan hati, boleh saling mengasihi saudara seiman, boleh saling memperhatikan. Karena kasih itulah yang Tuhan perintahkan kepada jemaat Korintus dan termasuk pada kami semua. Tuhan, kami berdoa padamu, Kau berkati setiap kami, diri kami, jemaat GKI Pekanbaru. Berkati semua kakak yang ada, biar kelompok-kelompok kecil ini boleh terus bersekutu, bersatu hati, boleh saya mendukung, saya menguatkan. Tuhan berkati setiap individu di dalam gereja ini, baik itu anggota, simpatisan maupun mungkin di antara kami ada yang belum percaya. Tuhan yang kira berkati, berikan kekuatan terutama dalam menghadapi corona ini. Ada banyak orang yang mungkin terdampak dari corona dan kami berdoa Tuhan yang kira mencukupi, memperhatikan. Tuhan berkatilah di antara kami jikalau kembali kami berdoa jikalau ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan pemulihan. Tuhan berikan hati yang boleh takluk rindu pada Tuhan. Di antara kami jikalau ada yang mungkin bermasalah secara ekonomi, ya Tuhan kiranya terus cukupkan kami, ajar kami untuk bersandar padamu, dan Tuhan tunjukkanlah tangan-Mu supaya kami dapat melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Di antara kami jikalau ada yang punya masalah-masalah dalam rumah tangga ataupun masa-masa pribadi yang begitu berat, berikanlah kelegaan bagi kami Tuhan, berikanlah harmonis dalam rumah-rumah tangga kami. Biarlah kondisi di mana kami lebih sering menghabiskan waktu di rumah boleh membuat kami semakin erat, semakin mengasihi sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, biar gereja-Mu terus boleh bertumbuh, boleh berjalan, dimampukan Tuhan, dimampukan kekuatan Roh Kudus untuk boleh berjalan menghadapi masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, tolong kami, biar kami boleh terus punya semangat, punya hati untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak yang kasih Tuhan, seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu, jikalau ada yang memiliki masalah yang ingin didoakan, pokok-pokok doa silahkan menghubungi, tulis di dalam kolom chat ataupun menghubungi hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, ada Bu Suci juga di TU. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lupa di dalam kakak-kakak Anda biarlah boleh terus saling bersekutu, boleh saling mengasihi ya, bukan karena enggak gerejanya sudah online maka kakaknya pun bubar, bukan. Kita terus boleh berkumpul, menguatkan ya, jangan sampai sesama anggota kakak nggak tahu kondisi masing-masing. Dan juga Bapak Ibu, kita juga mengundang Bapak Ibu ya, setiap hari Jumat rencananya akan ada IG Live ya, Instagram. Ya, di situ juga akan membahas berbagai macam topik yang mungkin dapat menguatkan, dapat membuat kita saling bersekutu kembali. Ya, silakan Bapak Ibu follow Instagram GKI Pekanbaru. Dan Bapak Ibu terus kirimkan jikalau ada informasi mengenai saudara seiman yang terdampak dari COVID ataupun ada masalah lain, silakan menghubungi, mengirimkan pokok doa dan informasi pada kami semua. Kira kita boleh saling menguatkan. Bapak Ibu terus boleh bersabar, bersatu hati. Satu saat kita akan berkumpul kembali. Dan biarlah ketika kita boleh berkumpul kembali, kita mematuhi protokol kesehatan dan juga kita boleh terus bersekutu ya. COVID boleh memisahkan kita sementara, tapi jangan sampai memisahkan kita secara permanen. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.